Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun, and this is Perspektif. Kasih paham bro. Soleh Solihun adalah seorang stand-up komedian yang mantan wartawan, kadang juga jadi pemain film, pernah jadi sutradara, pernah jadi penulis buku, tapi sehari-hari kegiatannya antar jemput anak. Kalau paling lucu itu relatif ya, susah disebut ini paling lucu karena semua punya momennya. Tapi kalau pelawak kesukaan saya adalah Joe P Project alias Juhana. Saya lagi waktu remaja nonton Kang Jo di Project P, itu acara di stasiun TV swasta, itu wah senang. Menurut dia tuh saya paling ya, kalau ditanya komedian favorit saya Joe P Project, itu dia tuh kayak ngomongnya biasa aja, nggak ada usaha buat lucu, tapi celetuk-celetuknya lucu. Terus dia tuh kan kayaknya nggak pernah secara penampilan juga nggak pernah dandan gimana. Terus kayak saya ngelihat dia di acara TV, terus mau bawain acara masih, maksudnya mukanya masih kucel-kucel, tapi bisa jadi acara, jadi kayak idola saya nih. Kayaknya saya bisa merefleksikan diri saya dengan wajah yang biasa-biasa aja tapi bisa jadi pelawak gitu. Dan ya saya Kang Ju P Project favorit saya kalau pelawak. Komedi di Indonesia ya sekarang, apalagi sekarang ya, makin berkembang ya. Kalau zaman dulu kan cuma grup-grup, terus sekarang bukan cuma grup, banyak juga komedian tunggal alias stand up komedian yang bisa berkarya. Kalau dulu kan kita pengen jadi pelawak kayaknya harus ikutan grup. Kalau sekarang orang mau jadi pelawak nggak perlu tergabung dalam grup. Terus juga sekarang pelawak dikasih kesempatan berkarya di bidang lain, ada jadi sutradara, penulis, pemain. Jadi sekarang nih menurut saya paling berkembang ya, kayaknya dari seorang pelawak bisa jadi segala macam ya. Oh, musik dalam konteks kritik dan kontrol sosial itu sangat berpengaruh ya. Dari zaman dulu kan kita lihat dari mulai John Lennon terus sampai ke Iwan Fals, banyak sekali yang lagu-lagu dia yang kritik dan kontrol sosial. Ya kalau soal penelitian kan saya nggak tahu ya apa pengaruhnya dari kritik lagu terhadap perubahan zaman, tapi sangat berpengaruh, minimal membangkitkan kesadaran dan menggugah pikiran orang ya, atas misalnya kalau ada hal yang tidak benar itu minimal diingatkan sama lagu-lagu. Jadi musik dalam konteks kritik dan kontrol sosial itu cukup berpengaruh kalau kata saya. Kalau soal rezim jelek menghasilkan karya bagus, kayaknya perlu, ya bisa jadi ya, mungkin ada ya, soalnya ketika kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu banyak karya-karya yang bagus. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya rezimnya terlalu jelek, orang tidak berani bersuara, juga percuma juga ya. Tapi rezim jelek menghasilkan karya bagus, ketika rezim jelek juga kan cuma Iwan Fals yang berani bersuara, yang terdengar ya. Yang lain kan ya ada juga sih, nggak tahu ya saya. Bisa jadi itu bisa jadi. Mungkin harusnya ada penelitian, karena rezim jelek tuh apakah karya-karya bagus. Mungkin mendorong ini aja ya, mendorong seniman buat lebih berekspresi kayaknya ya. Rage Against the Machine aja kan di luar negeri, karena pemerintahan Amerika begitu, dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya. Ya bisa jadi ya rezim jelek menghasilkan karya bagus, tapi bisa jadi juga Iwan Fals zaman dulu karena masih muda kan, ekspresinya seperti itu. Dan tidak berarti karya sekarang juga tidak bagus Iwan Falsnya kan. Ya kalau saya mah pokoknya punya prinsip ya, pegangan hidup saya ya udah itu nggak akan berubah. Dulu pesan orang tua saya, pesan almarhum bapak saya selalu
berulang kali, jangan tinggalin sholat, jangan mabok. Jadi meskipun pergaulan saya yang party-party, minum apa segala macem, ya saya nggak tertarik. Ya itu aja. Jadi soal apakah spiritual atau enggak ya nggak tahu ya. Ya mungkin saya takut dosa kali ya, tapi juga nggak juga sih, ada hal-hal yang dosa yang saya langgar juga ya, larangan Tuhan. Spiritualnya apa ya? Nggak tahu, mungkin karena saya tipe yang ini ya, taat peraturan kali ya. Bukan cuma peraturan agama, peraturan biasa aja kayak peraturan lalu lintas saya taat. Peraturan sekolah saya taat. Mungkin karena pada dasarnya bukan tipe yang memberontak aja kali ya. Jadi ketika dibilang jangan mabuk dan jangan tinggalin sholat, ya udah kayak gitu aja. Ya itu sih apa yang saya pegang teguh, karena kan saya selalu ingat dari dulu sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya kuat, agamanya bakal kuat. Jadi ya udah meskipun dengan segala macam banyak hal yang belum saya kerjakan, minimal sholatnya bener. Itu kali kalau soal spiritualitas, bapak saya selalu bilang itu, sholat udah, yang penting itu sholat. Jadi yang jadi pegangan itu, ya. Dan saya selalu menganggap nggak apa-apa teman saya nggak sholat atau ngapain, nggak usah saya menceramahin. Jadi spiritualitas saya buat diri saya sendiri aja. Selama teman-teman saya misalnya mau minum atau selama mereka nggak maksa-maksain, ya nggak masalah. Dan saya juga nggak akan tipe yang nasehatin, lu ayo sholat, lu ini, enggak. Itu urusan mereka. Yang penting mah kalau soal spiritualitas buat diri sendiri aja. Dan ya itu ya udahlah, spiritualitas itu ya buat diri sendiri aja lah, nggak perlu menceramahi orang lain, dan nggak perlu juga, tapi jangan juga memaksakan. Ya yang menurut saya gini, kalau kita punya prinsip kuat, orang juga bakal menghargai. Dari zaman dulu, dari zaman saya sekolah sampai kerjaan, orang tahu, lu nggak minum, ya udah, nggak ada yang maksain, nggak, gua nggak minum, lu nggak nggak ngebir, enggak, ya udah. Kalau kitanya teguh, kalau kitanya kuat ya prinsipnya, orang juga bakal menghargai. Kan orang suka bilang, lu kok nggak terkena godaan pergaulan? Ya enggak, karena teman-teman gue tahu, gue nggak minum, nggak, udah tegas. Nggak ada juga, minum, enggak. Karena kalau kitanya yakin dengan apa yang kita pegang, orang juga bakal menghargai.